Ini Pak, jalan yang dibuat oleh perusahaan itu sekilo 450 yang membunuh Sungai Ampaning. Sungai Ampaning itu masuk ke sana itu 2 jam pakai sampan. Artinya mau berapa puluh kilo. Praktisnya inilah air ini Bang. Keuntungannya ada, kerugiannya itu tadi. Ciptaan Tuhan dibunuh. Sungai dibunuh bukan hanya dengan mengubah aliran alami menjadi parit-parit perkebunan, tetapi sungai juga dibunuh dengan besarnya penggunaan pupuk dan pestisida perkebunan sawit. Pestisida yang memiliki sifat racun ini kemudian masuk ke parit perkebunan dan mengalir menuju sungai melewati parit-parit desa yang dimanfaatkan masyarakat. Dalam konsentrasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Parit bagi masyarakat merupakan sumber air utama yang dimanfaatkan untuk mandi, cuci, pertanian, dan perkebunan. Ini adalah sebuah penelitian dan cerita masyarakat tentang pencemaran yang berasal dari perkebunan sawit, serta aktivitas yang berdampak pada sungai. Penelitian ini merekam konflik masyarakat dengan perkebunan sawit serta penghidupan masyarakat di sekitar perkebunan. Selain melakukan penelitian kualitas air di parit dan sungai dari wilayah perkebunan PT Bumi Pratama Katulistiwa, anak perusahaan Wilmar Group, kami kemudian melanjutkan penelitian di hilir Sungai Kapuas yang menjadi muara Sungai Landak dan Sungai Kapuas Hulu. Dalam penelitian kali ini, kami bersama Yudi yang merupakan aktivis sungai di kota Pontianak. Yudi merupakan pendiri komunitas Sungai Putat yang selama ini Yudi dan komunitas banyak melakukan kegiatan di sungai dan pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat sekitar Sungai Putat di wilayah mereka. 20 menit perjalanan menyusuri sungai, kami berhenti di lokasi pengambilan sampel pertama untuk memulai penelitian. Penyusuran Sungai Kapuas ke arah hulu dilakukan untuk mengukur kualitas air serta mengambil sampel mikroplastik. Dalam penelitian kali ini, kami juga ditemani Lekti yang merupakan mitra lokal kami selama melakukan penelitian di Sungai Kalimantan Barat. Dari pengukuran kualitas air, beberapa parameter seperti TDS, pH, salinitas, fosfat, dan DU. Kandungan klorin didapati cukup tinggi di angka 0,29 ppm atau melebihi baku mutu yang ditetapkan sebesar 0,03 ppm. Selain kualitas air, kami juga mengambil air untuk diuji kandungan mikroplastik yang terdapat di Sungai Kapuas. Mikroplastik merupakan serpihan plastik berukuran kurang dari 5 mm. Sampel mikroplastik yang diambil kemudian diuji ke laboratorium Ekotun yang ada di Gresik, Jawa Timur. Sungai Kapuas merupakan jalur perdagangan dan tempat industri sawit skala besar. Kapuas juga sebagai tempat bongkar muat barang yang berasal dari luar Pontianak, Kalimantan Barat. Selain itu, Sungai Kapuas juga dimanfaatkan sebagai budidaya ikan masyarakat maupun industri perikanan. Tidak jarang, budidaya ikan masyarakat mengalami gagal panen atau mati karena buruknya kualitas air Sungai Kapuas. Sampai saat ini, masyarakat masih memanfaatkan Sungai Kapuas sebagai sumber air bersih dan mendukung kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar aliran.
Bagi masyarakat Pontianak, sungai merupakan urat nadi kehidupan yang harus dijaga bagi generasi berikutnya. Namun, berkembangnya pemukiman, perkebunan, dan industri telah mengubah wajah Sungai Kapuas menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah. Kami kemudian sampai di lokasi pabrik kelapa sawit PT Bumi Pratama Khatulistiwa yang berada tepat di pinggir Sungai Landak, anak Sungai Kapuas. Mereka pasang CCTV juga ya? Perusahaan yang dimiliki oleh Wilmar Group ini merupakan pabrik pengolah buah sawit menjadi minyak CPO. Selama 4 jam melakukan pemantauan, kami belum menemukan pipa pembuangan. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, terdapat pipa tersembunyi di belakang pabrik yang masuk ke sungai. Masyarakat yang bergantung dengan Sungai Kapuas merasakan perubahan di Sungai Kapuas. Salah satunya adalah nelayan sungai yang kami temui. Tengok baunya, Pak. Bau. Kalau pakai ke? Kalau mancingnya sudah lama, aktivitas mancing sudah lama. Iya. Tapi sambil tukang. Tapi memang dulu ikannya apa ada bedanya nggak dulu sama sekarang, Pak? Tahu lah. Udang pun jauh beda. Gimana, Pak? Dari di ujung-ujung ini kan tak banyak pohon-pohon sawit sekarang kan. Kebun sawit. Nah, Terus perkembangan kebunnya macam di Sambih, di segala itu kan udah berkembang semua lah. Jadi pengaruh nggak sama ikan, sama udangnya? Kalau kita pun mancing tuh. dikatakan pengaruh, soalnya tambak banyak, tapi kadang-kadang tambak tuh kebanyakan ikannya mati kadang-kadang. Oke. Pengaruhnya dari mana kalau yang sawit tadi? Apanya Pak? Pengaruhnya dari mana kalau sawit tadi itu? Kalau sawit itu mungkin saya taksir lah, mungkin dari air limbah pupuk. Pupuk ya. Kalau dia mupuk nyari panasnya enggak akan mungkin. Pupuknya tentu sudah hilang diserap tanah. Tapi kalau dia mupuk nyari hujan, Hujan. Nah, udah mulai dah tuh. mulai lah. Mulai Pak ya. Nah, jadi itulah. Yuk, mudah-mudahan dari segi ya. Mari Mas Sam. Hati Bang. Yuk. Mantau-mantau kan Pak. Setelah banyak mendengarkan cerita nelayan, kami kemudian melanjutkan penyusuran sungai. Kalau nak ngambil lagi saya masih tolong. Dari penyusuran ini, kami melihat bahwa sungai merupakan kehidupan yang tidak terpisahkan oleh manusia. Aktivitas dan kehidupan masyarakat terhadap sungai merupakan budaya dan ketergantungan manusia terhadap alam. Buruknya pengelolaan terhadap sungai merupakan simbol abainya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Untuk mengetahui dari mana sumber pencemaran yang masuk ke Sungai Kapuas, kami kemudian merekam aktivitas pemupukan dan penyemprotan yang ada di perkebunan sawit PT Bumi Pratama Khatulistiwa yang berada di Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Di perkebunan, kami menemukan pekerja perempuan sedang melakukan pemupukan sawit. Dari gambar yang kami peroleh, penggunaan pupuk dan pestisida sangat besar di perkebunan sawit.
Setiap hari, bagian pemupukan harus menghabiskan 22-30 karung pupuk seberat 50 kg. Total ada 1.500 kg atau 1,5 ton per hari pupuk yang digunakan. Dari sinilah sumber pencemaran di Sungai Kapuas dimulai. Karena tidak semua pupuk akan terserap di sawit. Sebagian besar akan lepas ke lingkungan melalui parit. Bagian pemupukan terdiri dari kelompok perempuan yang memiliki target cukup tinggi dibandingkan lainnya. Tingginya target membuat pekerja mengabaikan standar keselamatan kerja yang seharusnya wajib bagi perusahaan seperti Wilmar karena memiliki sertifikat RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Bahkan, status pekerja perempuan yang sudah bertahun-tahun bekerja masih berstatus buruh harian lepas yang sebagian justru pekerja borongan. Status pekerja sangat berhubungan dengan hak kesehatan yang diperoleh oleh pekerja. Desa Sungai Enau yang menjadi lokasi penelitian kami berada di sekitar kawasan perkebunan PT Bumi Pratama Khatulistiwa, tepatnya ada di sini. Dan lokasi perkebunan PT Bumi Pratama Khatulistiwa atau Wilmar Group berada di sini. Sebagian besar masyarakat desa yang bekerja merupakan buruh harian lepas di perkebunan sawit. Sebelum adanya perkebunan sawit, kebutuhan masyarakat banyak terpenuhi oleh hutan dan sungai di wilayah mereka. Pertanian dan perkebunan merupakan sumber penghidupan masyarakat. Dari berbagai informasi dan data awal yang kami kumpulkan, kemudian kami melakukan pengambilan sampel air parit untuk kita uji ke laboratorium. Lokasi parit yang kita ambil juga menjadi stasiun pemantauan kualitas air perkebunan PT Bumi Pratama Khatulistiwa. Itu tadi apa? Yang diambil itu? Oh, itu yang diambil itu sampling parit, air parit dari perkebunan PT BPK. Lokasinya berada di lokasi sampling perusahaan, milik perusahaan. Terus? Sampel kemudian kita bawa ke laboratorium yang tempatnya berada di kota Pontianak. Dalam perjalanan, kami harus melewati jalan perkebunan yang juga digunakan sebagai akses masyarakat ke kota. Sebelumnya, kami melakukan pengukuran kualitas air parit di 62 lokasi yang berada dalam perkebunan PT Bumi Pratama Khatulistiwa. Dari 62 lokasi pengukuran kualitas air, 74% kandungan klorin dan 46% kandungan fosfat melebihi standar baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Klorin dan fosfat merupakan senyawa kimia yang terdapat di pupuk dan pestisida. Sebelum ke sungai, parit-parit yang berada di dalam perkebunan ini kemudian mengalir ke pemukiman masyarakat Desa Sungai Enau dan Desa Malayan. Masuknya aliran parit dari perkebunan sering berdampak gatal bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Kondisi ini tidak memberikan pilihan bagi masyarakat atas akses air yang sehat tidak tercemar. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, kami sampai di Balai Riset dan Standarisasi Industri atau Baristan yang menjadi laboratorium uji kualitas air yang kami ambil. BOD 5, COD, TSS. Ada Kak, total nitrogen yang ada sama Oh. total poliflor. Ini aja, kromium heksa kalian ada kan?
Laboratorium Baristan merupakan laboratorium yang sudah terakreditasikan dan standar ISO. Jadi ditulis 10. Ya, 1059. Masuknya perkebunan sawit banyak memberikan dampak pencemaran terhadap sungai dan konflik lahan dengan masyarakat. Ini kemudian menjadi masalah yang besar jika tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup termasuk sungai. Karena sungai masih dianggap sebagai tempat yang harus dikorbankan untuk kepentingan investasi. Di Kalimantan Barat, kami bukan hanya melakukan pemantauan kualitas air. Kami membangun komunitas dan memberikan pelatihan tentang kesehatan sungai, termasuk peraturan terkait dengan sungai. Bagi kami, membangun komunitas peduli sungai serta mengajari cara pengumpulan data merupakan bentuk partisipasi dalam menjaga sungai mereka. Keterkaitan masyarakat terhadap sungai didasari oleh kebutuhan hidup yang tidak bisa terlepas dari sungai. Selain transportasi sungai, juga sebagai tempat berinteraksinya masyarakat dengan alam. Anak-anak yang menjadi pewaris sungai seringkali diabaikan karena rakusnya pemanfaatan sumber daya alam. Kerusakan sungai dan pencemaran akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Keterlibatan komunitas dalam menjaga sungai setidaknya dapat menahan laju kerusakan terhadap sungai. Karena menurunnya kualitas air sungai akan menurunkan kesehatan manusianya. Setelah 4 bulan melakukan penelitian di Desa Sungai Enau, kami diajak komunitas Rotan Kapuas untuk berkunjung ke rumah kepala Desa Retuk yang berada di bagian hulu sungai. Dari cerita kawan-kawan, Sungai Retuk merupakan surga ikan dan udang yang sering dijadikan rujukan bagi pemancing. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan nelayan lokal dari masyarakat adat Dayak Desa Sungai Enau. Dampak kerusakan sungai dirasakan oleh nelayan setempat dari turunnya hasil tangkapan ikan. Kalau dulu ikannya apa aja, Bang? Campur, baung, lais, banyak jenis lah. Yang hilang sekarang apa? Ada ikan yang hilang nggak? Yang dulu pernah ada sekarang hilang? Banyak. Apa aja, Bang? Jadi kan yang dulu mudah cari mancing kan, dulunya kan sekarang mah susah dah. Ikan apa itu? Ikan kelabau. Kelabau dah susah dah, tak mau makan. Ringau. Mana ringau harganya sekarang? Sekarang lais baung. Iya. Coba Bang, angkat Bang. Apa? Ya, Bang. Ini hewan dilindungi kah? Enggak ya. Soalnya makan ayam. Kan ayam. Itu pertamanya teh syukurlah kau dapat teh. Habis ayam aku kena dia. Habis dulu ayamnya tanya. Enggak belum lebih kilo nih. Berangkat dari Ikan apa Bang itu, Bang? kan? Ikan parang-parang. Jam aku jam 3. Ikan parang-parang. Tadi Abang cerita ini baru Kenapa sih? eh, Sih. terakhir ini aja ketemu di sini ya? Iya, Itu ya sungai. biasa juga sih. Biasa lah hari Minggu kan kita Cuman jarang. jalan. Hari Senin kan. Tapi dia ikan asli sungai ini? Iya, asli sungai. Ikan air tawar. Sungai tawar ini ya? Iya. Ikan merupakan salah satu indikator kesehatan sungai. Berkurangnya ikan di sungai seringkali diiringi dengan menurunnya kualitas air sungai yang menjadi habitat ikan. Akhirnya kita sampai di Dermaga Retuk, tempat tinggal kepala desa yang saat kita temui, beliau sedang habis masa jabatannya dan menunggu proses pemilihan kepala desa yang baru. Gimana Pak cerita tadi Pak? Ikan apa? Dulu kan Retuk ini habitatnya ikan, Ya. apalagi sungai Memperigang tuh kan. Nah jadi gara-gara limbah nih lah,
Limbah dari Limbah mana? pabrik, limbah peti. Orang mas, pertambangan emas tanpa izin. Pabrik apa itu, Pak? Mas, orang nih ngejek. Kalau yang tadi cerita itu apa? Kalau pabrik SMS. Sawit. Nah, kalau paling sungai besar aja. Sungai besar itu sebenarnya sungai besar ini Ampala banyak tuh. Ampala, udang. Kemudian sini ini habitat ikan nih, tiger fish. Tiger fish. Ya, tiger fish. Reto ini orang kalau cari kan tiger fish ini lagi ada harga sekarang nih. Orang kampung kan bilang ringau kan? Ringau. Banyak reto nih habitatnya nih. Kalau Sungai Memperigang nih, dia musim bulan 9 kemarin, 9 bulan Oktober nih, itu musim ikan tapah bertelur. Masuk ke sungai sana, jauh di kubul sana. Itu sampai ratusan kilo ikan tapah sana. Tapi sayang, saya sangat sayang sebenarnya sungai kami ini tercemar nih. PT SMS inilah yang sekarang merusak Sungai Reto ini. Tahun berapa PT SMS masuk di situ, Pak? 10 tahun ini lah. 10 tahun. Ada produksi dah dia. Kemarin pernah bocor tuh. Bocor tahun 2015 kemarin bocor. Itu ikan mati. Mati. Itu perusahaan ngasih kompensasi. Nggak ada kompensasi. Itu ikan timbul semua. Jadi air itu kayak ini, kayak kopi hitam. Tanggal berapa, bulan berapa itu? Lupa saya kemarin, yang jelas tahun 2015. Oh, 2015. Yang jebol ini tanggulnya nih, tanggul limbah. Saya sampai ke lokasi melihatnya tuh. Maka saya bilang kalau masa saya ini sempat ada jebol lagi, tidak akan saya diamkan. Dia buat pabrik tidak ada libatkan desa Reto. Libatkan, seharusnya dia buat pabrik, limbahnya yang turun ke Sungai Reto ini, kami yang kena limbahnya harus dilibatkan AMDAL-nya. Ini tiba-tiba pabrik jadi. Seharusnya AMDAL harus ikut kami nih. Dia masuk dalam wilayah administrasi desa Reto. Dia pabriknya masuk ke administrasi Kabupaten Nanda. Tapi kan sungai ngalirnya ke kita. Yang banyak konsumsi sungai ini kan orang Reto. Mana berani lagi orang minum air sungai ini? Dulu kan begitu kita main bola, cebur ke sungai minum. Sekarang mana berani? Apa yang tadi Bapak cerita itu ya, yang dampak dari itu dari Ya, limbah sawit PT SMS nih dampaknya tuh pertama bikin kulit gatal-gatal, karena sungai ini kan aliran das nih kan, itu menjadikan mandi dan cuci oleh masyarakat. Jadi orientasi masyarakat semua sumber air mandi itu ke sungai. Ya otomatis kalau yang pas kena aliran limbah tadi gatal-gatal masyarakat, memang belum diteliti. Tapi dulu kan belum pernah masyarakat yang sampai kulitnya gatal-gatal kan sebelum ada pabrik. Setelah ada pabrik ini baru merasakan ada gatal-gatal. Kemudian habitat ikan jauh sekali berkurang. Dulu kalau orang di perhuluan sana itu mata pencarian mereka ikan. Setiap hari dia tangkap ikan. Ya, tapi sekarang udah selamat tinggal. Ikan tuh udah susah mencari. gatal-gatal itu sampai sekarang masyarakat itu? Kalau limbahnya lepas, kalau limbahnya keluar ke sungai. Dia kadang-kadang musim hujan. Airnya mereka minum sekarang. Orang tidak berani air minum nih sekarang nih. Makanya kami di desa Reto setiap tahun menganggarkan tuh penampungan air hujan. Karena sungai ini tidak berani lagi diminum oleh masyarakat. Kalau dulu jadi sumber air nih masyarakat nih. Kalau musim hujan, musim kemarau, otomatis masyarakat, bahkan masyarakat padi pun pergi ke Reto dulu ambil air minum. Ambil ke Reto dulu. Sekarang mana berani? Karena pabrik sudah ada bercokol ke sana. Hasil laboratorium di Muara Parit Nanas dan Sungai Landak bagian hilir yang terhubung perkebunan PT Bumi Pratama Katulistiwa ditemukan kandungan merkuri sebesar 0,004 mg per liter yang sudah melebihi standar baku mutu sebesar 0,002 mg per liter. Dalam penelitian
juga ditemukan partikel mikroplastik di Sungai Kapuas. Pencemaran sungai yang terjadi merupakan bentuk kelalaian negara dalam menjamin kesehatan dan ketersediaan air bersih. Jaminan air bersih yang harusnya didapat sepertinya jauh dari harapan masyarakat.